Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Membahas babus salam litahalluli minas shalah. Perlu kami sampaikan bahwasanya ada satu sholat yang istimewa yang dilakukan setelah sholat maghrib, yaitu sholatul awwabin. Kalau perlu istiqomahkan sholat tersebut, jangan sampai ditinggalkan. Itu sholatnya para awliya wa sholihin, namanya sholatul awwabin. Sholatul awwabin ini sholat mundarijah. Apa itu sholat mundarijah? Bisa digabung dengan sholat sunnah yang lain. Jadi kita melakukan sholat ba'diyah maghrib sekaligus digabung dengan sholat sunnah awwabin, dapat bonus besar dibanding hanya satu niat. Sholat ba'diyah saja itu bagus, tapi kalau kita tambahkan niat sholat awwabin, itu terhitung pahala satu rakaat seperti ibadah 2 tahun. Kalau 6 rakaat berarti 12 tahun ibadah. Namanya sholat awwabin. Jadi niatnya usolli sunnatai ba'diyatil maghribi wal awwabin rakataini lillahi ta'ala. Itu niat gabungan dengan apa? Dengan ba'diyah maghrib. Al-Habib Salim Asy-Syatiri bahkan mengajarkan sholatul awwabin ini kalau bulan suci Ramadan ba'da maghrib kita tidak kerjakan sholat awwabin, nanti niatnya digabung dengan sholat tarawih sehingga dapat pahala sangat besar. Kalau sholat tarawihnya 20 rakaat, dia niat gabung dengan sholat awwabin, qadhaan, niat qadha. Karena sholat awwabin itu kan ba'da maghrib sampai isya selesai. Tapi untuk mendapatkan fadilah besar, para ulama membolehkan kita niat qadha nanti gabung dengan sholat tarawih. Kalau 1 rakaat 2 tahun, maka sholat tarawih itu 20 rakaat. Berapa banyak pahala yang dia dapat? Nah, itu diajarkan oleh Al-Habib Salim Asy-Syatiri, ya. Nah, niatnya adalah usolli sunnatai at-tarawih wal awwabin rak'ataini qadhaan lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah tarawih dan awwabin 2 rakaat qadha karena Allah Ta'ala. Jadi ini ilmu yang diajarkan oleh Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Surat yang dibaca bisa Al-Ghafirun, rakaat pertama Fatihah, Al-Kafirun,
Kemudian rakaat kedua Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Dan ini termuat di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa barak wasallam. Nabi bersabda, "Man shalla ba'dal maghribi sitta raka'atin lam yatakallam fima bainahunna bisu udinna lahu bi'ibadati fintai asyrah sanatan." Siapa yang sholat selesai atau ba'da maghrib, sesudah maghrib, kemudian dia tambah dengan sholat 6 rakaat, dan di waktu tersebut dia tidak berbicara dengan satu perbicaraan yang buruk, maka ibadahnya itu dihitung sama seperti ibadah selama 12 tahun. Itu para ulama mengatakan bahwa itu yang dimaksud adalah sholatul awwabin, ya, sholatul awwabin. Kemudian hadis tersebut banyak diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis, ya, saling menguatkan antara satu ulama hadis dengan lainnya. Ini hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi, di dalam jami'nya juga beliau riwayatkan. Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya juga meriwayatkan hadis tersebut. Kemudian Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat juga meriwayatkan hadis tersebut. Al-Imam Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan dalam sahihnya. Al-Imam Ibnu Syahin, ya, dalam kitabnya At-Targhib fi Fadailil Amal juga meriwayatkan dalam kitabnya. Kemudian Al-Imam Abu Ya'la Al-Musili dalam musnadnya juga meriwayatkan hadis tersebut. Dan juga Al-Imam Al-Maruzi dalam kitabnya Qiyamul Lail. Artinya hadis ini banyak diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis. Diamalkan. Tuh. Diamalkan biar kita juga dapat kekayaan besar di akhirat. Kalau kaya dunia saja mau, akhirat gak mau kaya tuh aneh. Ya. Padahal habis meninggal selesai itu semua ditinggal, gak ada yang ikut. Yang ikut yang dijadikan investasi amal soleh di masa depan, ikut ke dalam kubur sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ditinggal itu istiqomah tuh. 6 rakaat saja. 6 rakaat. Niat gabung dengan ba'diyah. Dapat pahala ba'diyah, dapat. Kemudian dapat pahala sholat awwabin. Kalau istimewanya lagi bulan suci Ramadan, niat qodok gabung dengan sholat tarawih. Dapat pahala sholat tarawih, juga mendapatkan pahala sholat al-awwabin. Babus salam. Kita sampai ke bab salam. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, di dalam kitab Al-Mustadrak. Hadis ini beliau dapat haddatsana Abu Bakar Muhammad bin Ahmad. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad meriwayatkan kepada Imam Al-Hakim. Kemudian Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Ahmad menyatakan sana. Sana artinya singkatan dari haddatsana. Sana itu artinya meriwayatkan kepada kami juga. Beliau dapat daripada Abu Musanna Al-Ambari. Qala, kedua-duanya berkata, hadis ini kami dapat dari Abu Amrin Ad-Dharir. Abu Amrin Ad-Dharir mengatakan, kami dapatkan hadis ini dari ulama bernama Hasan bin Ibrahim. Hasan bin Ibrahim mengatakan, hadis ini kami dapatkan dari Abi Nadrah. Abi Nadrah mengatakan, hadis ini kami dapatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri menyatakan, mohon maaf, yang tadi dapat dari Sa'id bin Masruq Al-Thawri. Sa'id bin Masruq Al-Thawri mendapatkan hadis ini dari Abi Nadrah. Abi Nadrah mendapatkan hadis ini dari Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri mendapatkan hadis ini dari baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wa barak wasallam. Nabi bersabda, miftahus salati al-wudu wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kuncinya salat adalah wudu. Haramnya salat artinya sesuatu yang tadinya halal seperti berbicara itu halal, berbicara yang baik. Tapi kalau sudah takbir haram berbicara. Yang tadinya makan minum halal, kita memakan makanan yang halal, minuman yang halal, halal. Tapi ketika sudah takbir sholat, makanannya haram karena bisa membatalkan sholat kita. Makanya namanya takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan sesuatu yang sebelumnya halal. Nabi katakan takbir adalah yang mengharamkan sholat adalah takbir. Wa tahliluha at-taslim. Dan yang membuat menjadi halal adalah salam. Itu riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi saya sampaikan sholatul awabin adalah satu sholat yang istimewa yang hampir semua kaum solihin mengerjakannya. Saya teringat Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah ini terkenal, disebutkan dalam kitab-kitab manaqib beliau, kana yuhyi nisfal lail. Beliau setengah malam, separuh malam itu hidupkan dengan ibadah. Itu Abu Hanifah. Akan tetapi orang-orang menyanjung beliau bahwa Imam Abu Hanifah itu adalah salah satu imam besar yang waktu malamnya seluruhnya habis dengan ibadah. Tidak tidur. Sanjungan itu diberikan kepada Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Abu Hanifah, beliau itu hanya menghidupkan separuh malam. Karena sebab dipuji oleh orang, disanjung oleh orang bahwa beliau sholat malam seluruh malam, maka mulai hari itu beliau menghidupkan seluruh malam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana yuhyi al-laila kullah. Termasuk sholat awabin. Sholat awabin dikerjakan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Ada yang bertanya kepada beliau, wahai imam, kenapa engkau ketika dipuji oleh manusia, engkau ibadah menghidupkan seluruh malam, padahal engkau cerita, engkau hanya menghidupkan setengah malam. Tapi ketika dipuji, ya, dianggap oleh orang-orang bahwa engkau menghidupkan seluruh malam, saat itu juga engkau tidak pernah membiarkan waktu malam itu berlalu, melainkan seluruh malam kau gunakan untuk ibadah. Maka dijawab oleh Imam Abu Hanifah, saya malu kepada Allah, orang-orang itu memuji amalan yang tidak saya lakukan. Saya lakukan setengah malam, tapi anggapan orang-orang saya lakukan amal ibadah seluruh malam. Maka saya malu nanti menghadap Allah, apa yang mereka puji tidak sesuai dengan amalan yang saya lakukan. Sebab itulah mulai hari ini saya akan hidupkan seluruh malam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, seorang imam yang jujur dalam ibadah, jujur dalam menjalankan agamanya, Al-Imam Abu Hanifah.